pagi. Ya, semua rekan-rekan, selamat pagi semuanya. Untuk rekan-rekan yang tidak sedang berhalangan, bisa open cam ya, supaya kita saling membagikan semangat nih, satu dengan yang lainnya. Halo Dokter Rini, Cynthia. Halo Ida Ros. Halo Ci Ros. Nah, semua rekan-rekan, terima kasih ya yang sudah hadir tepat pada waktunya. Nah, kita mungkin akan membahas tuntas mengenai bagaimana teknik closing. Kita tahu ya, di bisnis network marketing ini ada beberapa hal yang perlu kita kuasai, tapi tidak banyak. Mulai dari prospecting, benar ya rekan-rekan, lalu teknik closing dan follow up. Hanya itu aja. Kalau kita menguasai soal ini secara teknisnya, maka tentu saja rekan-rekan akan mengalami banyak kemudahan dalam menjalankan bisnis network marketing ini. Oke, nah saya perkenalkan satu rekan saya yang luar biasa, di mana beliau adalah seorang ibu rumah tangga yang juga rekan-rekan bisa melihat ya dari layar ini. Ya, seorang ibu rumah tangga yang juga founder dari Jungle Play Bali dan founder dari Saint Hannah School. Makanya dipanggilnya oleh rekan-rekannya adalah Miss Donna. Nah, Miss Donna ini sekarang sudah menekunin bisnis HDI ini kurang lebih selama 1 tahun. Tetapi rekan-rekan bisa melihat bagaimana pertumbuhan dan perkembangan dari Miss Donna yang luar biasa ini, karena jaringannya berkembang dari Sabang sampai Merauke sekarang ini. Nah, rekan-rekan, tanpa berlama-lama kita akan belajar bagaimana untuk closing dari Miss Donna. Silakan Miss Donna. Halo, selamat pagi semuanya. Apa kabar nih semuanya malam ini? Semua pasti ini ya, pasti semangat ya. Selamat pagi ya, selamatnya seperti di pagi hari. Selamat datang teman-teman, kita belajar bersama ya di sini. Saya dari Bali, perkenalkan saya dari Bali. Jadi asalnya tapi dari Jawa Timur gitu ya. Jadi nggak ada logat-logat Balinya. Ya. Untuk awal izinkan saya share screen ya. Lion, tunggu ya. Ya, luar biasa ya Miss Donna ini sudah memasang lion di laptopnya. Itu Makanya sudah mengingatkan saya, mempersiapkan Ci. diri. Jadi kalau lion itu mengingatkan saya, kalau kita itu as a leader itu harus seperti lion. Gitu ya. Ya, Oke. yang pemberani gitu ya, lion. Betul, pemberani, terus habis itu kita maju di depan, itu belajar ya Ci ya. Saya juga belajar dari Ci Sofi gitu ya. Ya teman-teman, saya dulu awal-awal di HDI saya nggak bisa dan nggak ngerti ya bagaimana caranya, apakah itu MLM, lalu harus bagaimana cara prospek, apalagi closing gitu. Awal-awal ingat-ingat saya kalau ketika baru mau mulai, saya itu bisa 4 jam mau nelpon orang nggak jadi-jadi. Gitu ya Ci Sofi. Saya Ya. sampai sempat curhat gitu. Jadi, aduh ngomong apa Ci? Aduh nggak bisa gitu. Tapi luar biasanya ya di HDI ini mentor-mentor kita itu luar biasa, sangat suportif. Saya salut. Dan yang membuat saya berani dan yang membuat saya melakukan closing sampai sekarang gitu ya, itu benar-benar support dari upline gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya nanti diajarin upline-nya untuk closing, bagaimana closing, nurut aja. Karena memang itu caranya satu-satunya. Gitu. Oke, Ya, kita masuk dulu mungkin ya. sama seperti ketika kita masih kecil ya Don ya. Kalau misalnya kita masih kecil, percaya sama papa kita. Apapun yang papa kita sarankan, ya kita ikutin gitu ya. Betul. Nah, sama seperti itu. Betul banget. Percaya Ya. saja gitu ya. Oke, silakan. Ya, benar sekali. Jadi benar-benar kalau di HDI ini upline kita itu adalah orang tuanya kita, gitu ya. Nah, saya awal-awal dikasih tahu juga, diajarin bagaimana sih melakukan closing. Karena kadang-kadang banyak sekali ketika kita sudah prospek orang, sudah ada conversation, tapi nggak bisa deal. Closing itu sebenarnya apa sih? Closing itu deal. Deal dalam bentuk apapun gitu. Ketika kita melakukan, ada orang yang nanya-nanya tentang produk, tapi kita nggak bisa closing dia, nggak bisa ada transaksi. Nah dari situ makanya
di HDI ini support sistemnya mengajarkan teknik closing. Karena ini bisa dipelajari. Bukan karena kita nggak bisa ngomong, jadi kita nggak bisa closing gitu kan. Nah, kalau ini dilihat definisinya dulu ya, closing adalah proses atau tindakan untuk mengakhiri transaksi. Jadi ketika ada orang-orang yang sudah kita jelaskan HDI, terus udah tanya-tanya produk, kita itu harus segera close transaksinya. Sebagai apa gitu ya? Kita lihat di sini. Output closing itu ada 2. Jadi yang pertama, ketika kita menawarkan produk HDI yang kita tawarkan kepada orang lain, kita akan mendapatkan konsumen. Gitu. Nah, yang kedua adalah berbagi peluang usaha. Ketika kita berbagi peluang usaha kepada orang lain, kita itu akan mendapatkan rekan kerja. Nah, mungkin teman-teman bisa tulis di chat nih. Teman-teman kalau HDI menjalankan HDI ini, kepingin output closing-nya apa? Gitu. Coba bisa di chat nggak? Biar saya tahu nih, saya jelaskannya apa ini nanti ya. Ya, sebenarnya kalau di HDI tentu saja kita banyak yang bilang mau rekan kerja ya. Karena apa? Dengan rekan kerja kita ada duplikasi. Karena sebenarnya kalau kita menjalankan hanya sendiri tentu lebih berat ya, Don ya. Iya, betul sekali. Itu terjadi kepada saya di awal-awal pertama kali menjadi diamond sih. Jadi waktu itu menjadi diamond itu kok jualan sendiri aja bisa, gitu. Jualan sendiri bisa karena waktu itu produknya sedang dicari orang banyak, gitu kan. Nah, setelah bulan kedua, kok capek ya jualan sendiri gitu. Jadi awal-awal itu saya awalnya cuma menawarkan produk karena bagus untuk COVID, gitu kan. Nah, berikutnya baru bulan kedua belajar, bagaimana ini caranya closing menjadi rekan kerja, gitu. Iya, tapi ini menarik loh Don. Kita ini sebenarnya ya, kan Dona ini juga dari pengusaha ya. Karena saya melihat gini, kita ini belajar teknik closing. Sebenarnya bukan cuma untuk di HDI aja, tapi juga bisa kita aplikasikan di bisnis kita yang lain ya sebenarnya ya. Jadi benar banget sih. Pelajaran yang kita pelajarin sekali sambil jalan, tapi bisa terus kita miliki forever, gitu kan? Betul, benar banget. Jadi di HDI ini yang saya amaze dari awal saya join, gila, benar-benar ya, training-trainingnya itu. Training-trainingnya itu benar-benar training-training yang bukan melulu HDI saja, bisa diaplikasikan ke dunia kerja saya. Saya dulu awal-awal pengakuan dosa nih, saya bilang begini sama suami, ya at least kalau HDI saya nggak jalan, saya dapat ilmunya gitu. Jadi itu pertama kali yang saya omongkan gitu. Nah itu berpikir cerdas ya. Buat apa kalau kita ngerjain sesuatu yang membuang waktu kita untuk hal-hal yang tidak berguna ya. Betul. Apapun yang kita pelajarin pasti akan bisa kita manfaatkan untuk nanti kita sebagai bekal kita gitu kan. Iya iya. Menarik sekali. Iya, iya. Oke. Kita lanjutkan ya, pasti teman-teman kepingin kebanyakan rekan kerja. Tapi tidak dipungkiri, kita itu pasti akan punya konsumen juga ya, Ci ya. Jadi kita juga harus mempelajari kedua tekniknya, bagaimana caranya closing keduanya, gitu ya. Betul. Oke, nah ini dia. Jadi tahapan closing. Closing itu tidak langsung tiba-tiba, aku punya ini HDI, aku jalanin HDI, kamu mau nggak ikut? Ya orang pasti bilang enggak lah gitu kan. Jadi kalau untuk kita mau closing HDI ataupun apapun, kita harus punya tahapan ini. Gitu. Jadi yang pertama adalah building trust, lalu building needs, dan berikutnya adalah give solution, dan baru closing. Gitu. Nah, nanti di slide selanjutnya saya akan jelaskan bagaimana itu building trust gitu ya. Kenapa harus keempat-empatnya ini? Boleh nggak dilewatin? Nah, ini nanti ada hal-hal tertentu yang kita bisa lakukan ketika kita tergantung siapa yang akan kita closing gitu ya. Gitu. Nah, dari sini yang pertama, building trust. Kalau building trust, nah ini kita lihat ya, ini kalau terjadi penolakan, kadang-kadang ketika masih baru, awal-awal, kita sering sekali ditolak sama orang gitu ya ketika memprospek atau menawarkan HDI gitu. Nah, penolakan yang terjadi ini bukan karena produk atau bisnisnya. Kalau misalnya karena produknya, nah produknya kita ini loh sampai PO gitu kan. Sampai kita itu harus nunggu 1 bulan baru dapat madu. Dan luar biasanya COVID
masa pandemi ini produknya kita benar-benar diakui dan dipakai di banyak rumah sakit juga gitu. Nah, kalau juga misalnya penolakan karena bisnisnya, bisnis HDI jelek gitu ya misalnya. Nah, enterpriser HDI sekarang ada berapa? Gitu. Luar biasanya kenaikannya itu setiap bulan cukup signifikan. Gitu. Nah, berarti yang harus dicek adalah siapa kitanya ya. Kita ini seperti apa gitu kan? Bukan di mana ladangnya, siapa petaninya gitu kan, yang bikin itu terjadi panen atau tidak gitu kan? Ya, betul sekali. Jadi bukan karena produk atau bisnisnya, tetapi kitanya, orangnya yang membawakan. Mungkin saat pertama kali kita mulai belajar menawarkan, kita nggak pede. Itu benar-benar pengalaman pribadi saya. Saya mau nelpon tante saya aja, saya ngomongnya AE gitu. Padahal kita menawarkan produk yang luar biasa, bisnis yang luar biasa. Tapi kalau saya pelajari, ya itu memang jam terbang ya Ji ya. Jadi ketika kita memang memulai bisnis HDI, kalau di awal dan kita masih belum lancar, itu wajar gitu. Yang harus kita lakukan adalah melatihnya terus-menerus dan belajar caranya. Begitu, benar kan? Ya, itu ya, Ci, ya? Mungkin kita belajar banyak hal, tapi yang terutama kalau misalnya kita di suatu bisnis network marketing, di bisnis apapun lah, yang terutama kita harus sering praktek. Karena kalau misalnya praktek, itu membuat kita juga pengetahuannya cepat. Misalnya Anda itu masak, terus Anda harinya membaca buku-buku memasak. Susah nggak sih? Susah ya, tetapi kalau praktek langsung masak, tiba-tiba itu otomatis ingat, alam bawah sadar kita itu langsung otomatis, oh iya garam, gula, bawang putih, bawang merah gitu ya, udah otomatis. Nah, apa yang harus kita lakukan atau sebenarnya teori ini untuk apa? Teori hanyalah untuk mempermudah ya ternyata. Yang terpenting adalah kita praktek sesering mungkin gitu. Ya. Nah, penolakan kan terjadi ketika kita belum bisa dipercaya. Nomor satu yang tadi, kalau kita masih ragu-ragu, orang yang nggak akan percaya. Kita mau ngasih tahu bisnisnya luar biasa, punya bisa dapat 3 digit income, mana percaya mereka? Orang kita aja sendiri nggak percaya, gitu kan? Itu kelihatan nomor satu. Yang kedua, ketika kita itu belum menguasai produk, belum menguasai bisnis plan-nya, itu juga kita juga tidak bisa membuat orang lain percaya gitu. Jadi persiapannya ya ini karena ini closing, kalau prospecting follow up itu sudah ada sebelumnya ya. Jadi ketika ini closing itu tuh kita harus memiliki pengetahuan tentang produk dan bisnisnya. Di awal-awal saya juga ingat sekali waktu C. Sophie bilang semakin cepat kamu menguasai data, kamu akan semakin cepat besar. Jaringannya akan semakin cepat besar. Gitu. Terus saya mikir-mikir gimana caranya gitu. Luar biasa sekali kalau di HDI ini kita tinggal buka Billionaire saja ya. Tinggal buka Billionaire, dengerin Bill YouTube, lalu kita punya upline yang luar biasa supportive. Gitu. Jadi saya merasa 3 bulan pertama saya itu benar-benar bulan pertama waktu itu jualan aja, bulan kedua, nah itu di saat dimana saya perlu belajar. Nah, di situ itu kita kejar gitu. Itu Ci. Jadi Ci Sophie waktu itu ditanyain terus-terusan, untung nggak bosen jelasinnya. Gitu. Ya, kita harus punya keyakinan juga ya, kata Donna tadi, harus punya keyakinan. Bagaimana contohnya? Misalnya ketika rekan-rekan nih, kalau ditanya oleh orang ya, terus jawabnya, iya sih, sepertinya sih begitu, gitu ya. Nah, bagaimana mungkin Anda bisa dipercaya orang lain? Anda tidak bisa memberikan keyakinan kepada orang lain kalau Anda sendiri tidak yakin dengan diri Anda sendiri. Ya, bayangkan ketika Anda tuh ditawarin oleh orang suatu bisnis yang katanya bisnisnya besar, bisa menghasilkan puluhan juta. Kemudian Anda sendiri, orang itu ditanya misalnya, produknya apa aja? Ya madu, terus apa ya? Nah, maka orang itu percaya nggak sama Anda? Nah, inilah kenapa kok pengetahuan itu penting. Karena Anda akan memberitahukan, ini loh madu, propolis itu apa gunanya, royal jelly itu apa manfaatnya. Nah, seperti itu kan ya. Kalau misalnya dengan keraguan-raguan, nadanya aja,
itu bikin orang tuh nggak percaya. Iya, Ya. betul sekali. Nah, karena sekarang juga zamannya digital ya, Ci ya. Saya mungkin pernah menambahkan juga. Jadi kalau kita building trust itu termasuk image kita sebagai kita. Ini kita mau dikenal sebagai siapa. Misalnya kalau kita di Instagramnya kita sukanya curhat-curhat, galau-galau gitu ya. Terus atau kita omongannya negatif, terus foto-foto yang kita upload itu yang nggak benar, orang mau percaya atau enggak? Karena setiap saat kalau misalnya saya mau ada tawaran baru gitu, misalnya produk, saya cek pertama kali adalah Instagramnya, gitu, Betul. sosmednya, gitu. Jadi dari sana kita build trust itu, ketemu ketika berbicara dan juga bagaimana kita membawa diri di media sosial dan di kehidupan kita sehari-hari, gitu, gitu ya, Ci ya. Jadi itu di build Oke, menarik trust-nya. ya. Berarti kalau misalnya kita juga orang sudah percaya sama kita, artinya lebih mudah ya, Don ya. Karena Betul trust ini yang sekali. terpenting. Betul-betul. Setuju banget deh kalau gitu. Nah ini, jadi ketika kita nanti melakukan closing, kita itu harus fokus pada relasi, bukan hanya agenda saya, gitu ya, agenda kita pribadi. Jadi membangun hubungan yang efektif, kita perlu apa? Ketika kita melakukan prospek, kita melakukan follow up, itu kita lebih banyak mendengarkan. Gitu. Orang itu kalau dijualin lari, itu banyak sekali. Ini ilmu ini tidak hanya berlaku di MLM saja, gitu, di semuanya. Semuanya. Kalau kita itu merasa ini kok orang ini kok jualannya sama aku ya, kita langsung ada mental blocking, gitu. Jadi ketika kita menawarkan HDI, kita tuh tidak masuk dari kepentingan saya, tidak kepentingan kita, tapi kepentingan customer atau kepentingan orang lain, prospek kita tersebut. Gitu. Nah, ketika melakukan waktu closing, sebelum kita melakukan closing, di tahapan closing, kita mendengarkan mereka dan kita memberikan perhatian kepada mereka. Bukan untuk apa yang saya bisa dapat, tapi kita harus bisa memposisikan bagaimana kita bisa memberi mereka, menjawab semua solusi kebutuhannya mereka, gitu. Dan jangan lupa ketika kita membina hubungan, kita perlu juga memuji ya. Kalau misalnya udah di awal-awal waktu kita ngobrol, kamu kok mukanya sekarang jerawatan gitu, kok gendut sih? Gitu. Ini orang-orang juga langsung, ini orang ini kok nyebelin banget ya gitu. Jadi kita juga harus menjaga diri ya, menjaga diri meskipun itu dengan teman dekat kita, saudara. Nah kita harus juga membangun hubungan yang baik gitu. Nah ini adalah yang saya pelajari ini dari Pak Nugroho, no relation, no transaction, no business. Gitu. Kalau misalnya orang baru tiba-tiba kita tawarin, aku punya produk ini bisnisnya luar biasa, terus tapi kita nggak pernah ada relasi, ya orang itu pasti nggak akan mau. Dia nggak akan pernah mau, bahkan melihat aja nggak mau. Dia pasti mikir ini orang ini bohongan. Itu ya Ci ya. Jadi ya, luar biasa. berarti kalau kita tahapannya rekan-rekan cuma ada 3 ya. Berarti mendengarkan itu berarti kita harus dengan bertanya tentu aja. Karena kalau enggak ya orangnya diam aja, kita diem terus jadinya apa? Nah, terus habis gitu memperhatikan apa yang dia jawab. Kadang-kadang kita bertanya, tapi kita terus akhirnya kita nggak fokus ke orang itu. Kita bertanya, tapi sekedar bertanya terus lupa jawabannya dia itu apa. Harusnya kita itu berfokus kepada berempati gitu ya terhadap jawabannya dia. Misalnya kalau kita bertanya, gimana kabar kamu hari ini? Nah, kemudian orang itu jawab, oh iya, aduh hari ini aku capek banget karena banyak kerjaan di kantor. Nah, terus ada orang yang cuman gini kan, cuman, oh iya ya, ini loh aku mau nawarin ini, produk kesehatan buat kamu biar kamu jadi seger. Loh, kan jadi nggak perhatian ya sama orang itu ya. Bisa kebayang ya. Tapi kalau misalnya, aduh aku lagi capek banget loh. Kenapa? Banyak kerjaan kah di kantor? Kamu kerja di kantor apa? Loh kita ini ada ice breaking atau mendengarkannya ini agak panjang ya rekan-rekan. Jangan langsung karena kita mikir supaya agenda kita cepat selesai. Dan Betul. kita juga harus punya mindset yang benar. Bahwa kita itu sebenarnya ini lagi membangun hubungan. Kayak lagi PDKT sama pacar, gitu kan. Bukan berarti kita itu mau jualan. Ingat ya, kita bukan penjual. Tadi Donna bilang ya, kita bukan penjual. Kita mau membangun relasi. Betul. Oke. Ya.
Oke. Nah, oh ya, terus sama pujian ini Don, mungkin harus Ya. dibahas ya, pujiannya itu seperti apa gitu. Jadi jangan sampai nih, misalnya kita masuk rumah orang nih, terus ada keset di atas meja gitu ya, terus ada pohon-pohon yang tumbang dan rumput-rumput liar gitu, terus kita bilang, wow, menyenangkan sekali rumahnya gitu ya. Dan nanti kita dikira nyindir loh ya. Ya, Bener ya harus rekan-rekan ya? tulus ya, Ci ya. Ya, Pujian, pujiannya penghargaan yang itu tulus. tulus gitu ya. Lihat yang oke lah. Kalau misalnya rumahnya berantakan, oh mungkin di situ ada piala gitu ya. Kita ngomong, wih luar biasa ya, anak kamu ini juara ya. Umur berapa sekarang? Juara apa aja gitu ya. Ya kita nggak usah ngomongin yang pagernya nggak karuan, catnya nggak karuan, itu nggak usah diomongin dan nggak usah malah dipuji ya. Nanti kita dikira nyindir gitu kan. Gitu Salah ya. ya, salah itu ya. Ya, ya, ya. Iya, iya. Terus benar-benar kalau misalnya contohnya lagi ya, waktu kita lihat dia sibuk banget, kan dia bilang, iya lagi sibuk banget. Wah hebat banget ya kamu ya, sebagai orang tua masih ngurus anak 2, atau ngurus anak 5 gitu ya, masih ngurusin kerjaan, habis itu masih ini, ada bisa ngerjain yang lain lagi gitu. Jadi itu juga kita bisa apresiasi. Gitu. Ya, Jadi cari hal-hal, pikirkan hal-hal itu yang bisa menyenangkan orang lain. Cara mudahnya gini ya sebenarnya rekan-rekan. Kalau kita berada di posisi dia, apa yang kita pengen dia katakan gitu ya? Apa yang pengen orang lain katakan kepada kita? Kalau kita lagi capek itu pengennya seperti apa sih orang tuh? Oh ya, orangnya mengerti kan? Mengerti kita. Oh ya, aku paham sih. Ya memang capek ya kalau kamu kerjanya seperti itu ya. Itu kita kadang-kadang tuh sampai mendengarkan curhat itu agak lama gitu ya Don ya, bisa sampai 5 menit ya, 10 menit udah nggak apa-apa, namanya kita membangun relasi ya. betul. Saya punya pengalaman, saya dengerin curhatnya 1 jam, Ci. Jadi ini warm Ya, market, sudah lama nggak ketemu, terus dia begitu saya tanya gimana kabarnya, aduh kamu pas telepon aku tuh lagi begini, aduh 1 jam dengerin dia, cuman tuh ingat-ingat, oh ya 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 ya, perhatikan, dengarkan nih, saya dengerin terus sampai dia selesai bicara. ya. Gitu. Nah tapi kan nggak banyak ya, masa 10 orang yang ditelepon semua curhat 1 jam kan nggak mungkin Enggak, ya. betul. Nah makanya kita itu ya sudah terimalah, itu tuh kadang-kadang ya hal-hal seperti itu harus kita alami supaya apa? Supaya kita itu bisa sabar. Pikirkan bahwa sebenarnya yang diproses itu tuh kita. Kita yakin bahwa Tuhan izinkan terjadi seperti itu karena minta kita yang belajar. Belajar untuk sabar. Nah, berarti Dona ini waktu dulu nggak sabar nih kelihatannya ya. Bener banget. Jadi di HDI ini benar-benar prosesnya panjang ya. Saya berproses dari orang yang nggak sabaran menjadi sekarang sih belum sabar beneran gitu ya, masih belajar juga gitu. Ya, terus Tapi berproses ya. proses betul. Jadi semuanya ada proses ya teman-teman, nggak usah stres yang belum bisa sabar juga pasti bisa. Ya, kita Oke, belajar. nah ini yang kita bicara tentang building trust ya. Kalau building trust sama orang-orang yang agak kita nggak kenal, kalau blind prospect kita nggak bahas dulu ya di sini ya. Jadi kalau misalnya kita ini kepada orang-orang yang tidak terlalu kenal, kita melakukan yang tadi, gitu ya. Kita membina hubungan dulu, lalu kita memberikan apresiasi, mendengarkan kabar mereka. Tapi ini ada tips ya dari kami. Kita itu ketika melakukan prospek closing gitu ya, kita paling enak itu sama hot market sebenarnya. Ini bahkan teman-teman banyak sekali yang merasa kalau sama hot market takut ditolak, nanti temenannya jadi berantakan karena kita nawarin MLM. Nah, itu harus dibuang jauh-jauh gitu ya. Karena ternyata hot market ini adalah yang paling mudah untuk bagi teman-teman yang baru gabung. Karena apa? Karena orang sudah trust sama kita gitu. Misalnya kepada teman dekat, keluarga dekat, dan teman kerja. Nah, hari ini nih saya mau panggil teman dekat saya gitu ya. Pasti kalian semua di sini, teman-teman semua sudah pasti kenal. Ini luar biasa ya, ada yang tahu nggak?
dokter tercinta kita ya, Dokter Dini. Ya, ini real story ya, real testimoni. Wah, menarik banget. Ya, betul. Ini real story. Coba kita cari dulu. Halo, Yes. selamat pagi. Pagi, Pagi. Dok Din. Ya, jadi rekan-rekan. ya, saya jelaskan sedikit background-nya. Jadi saya sama Dokter Dini ini kita teman arisan. Gitu. Nah, teman arisannya ini anak saya satu kelas sama anaknya Dini gitu. Jadi waktu itu saya kenal HDI duluan. Gitu. Nah, waktu itu ada satu temannya kita, teman arisan juga, Lita. Nah, saya sama Lita itu mulai mendeketin Dini. Waktu itu kan belum ngerti ya cara prospek. Favorit banget nih kayaknya didekatin berduaan. Iya, karena kita tahu ini dokter nih. Kalau misalnya dokter itu kita bisa prospek, bisa closing, pasti luar biasa jaringannya. Gitu. Itu sudah dinubuatkan dari awal. gitu. Luar biasa. Nah, ini saya tegaskan dulu ya. Berarti gini ya Don ya. Kan kita tadi ada building trust, ada building need, ada solusi sama closing. Berarti ini kalau hot market kita bisa skip building trust-nya ya, karena sudah trust ya orangnya ya. Enak ya berarti kalau misalnya orang-orang terdekat itu asal kita udah punya keyakinan. Dan kitanya juga punya image bagus ya, Ci ya. Iya, karena orangnya udah trust, jadi enak. Kita tinggal loncat ya, langsung building need, gitu ya. Oke, menarik banget ini. Ya, jadi ini real story ya teman-teman. Nanti mungkin bisa tanya-tanya sendiri sama Dokter Dini setelah ini. Jadi waktu itu saya sudah mulai prospek-prospek sama Dokter Dini karena awal-awal belum bisa prospek yang benar. Saya cuma cerita gini, kokoku kemarin kena COVID loh, minum madu ini sama ini Propolis dan sembuh gitu. Tapi saya nggak berani ngomong langsung, yuk kamu ikut gitu. Nah awal terus abis gitu ini Lita salah teman saya juga, dia sudah Dini aja kita prospek yuk gitu. Tapi aku nggak berani ngomong gitu, terus terang ya saya ngomong begitu, nggak usah lah, gini aja, wes ayo ketemuan gitu. Nah waktu itu si Lita ini langsung bilang gini, Din mana KTP kamu, kasihin aku gitu, langsung begitu. Apaan sih gitu, karena kan kita memang teman dekat. Sudahlah ini ada bisnis bagus banget, kan kamu pasti tahu HDI. Kamu kalau mau cek produk, kamu cek sendiri deh, nanti aku jelasin bisnisnya gitu. Satu teman saya bilang gitu. Nah, terus Dini ya karena kita temen ya udah dikasih aja. Tapi saya tahu Dini ini cuman ngasih KTP. Ya meskipun saat itu sudah closing nih, ini closing teman dekat nih ya. Tapi waktu itu kita harus menegaskan gitu, meneguhkan. Nah, setelah dia serahkan KTP ini kepada Lita, saya datang malamnya ke sana. Saya datang malamnya ke sana itu berarti saya sudah pakai Biskin dan Royal Jelly 1 bulan lebih gitu. Nah, karena kita teman dekat, Dini itu sudah tahu saya inside out gitu ya. Nah, setelah itu saya datang ke sana, ngapain kamu ke sini kan gitu kan? Nggak ada aja. Kalau kangen aja kepengen mampir gitu. Nah, Dini udah mulai curiga, terus dia lihat, coba Din, kamu ceritain Din, waktu itu saya ke sana ngapain? Iya, aku sudah mulai curiga itu ya, karena jadi aku flashback, aku tambahin ya Don ya. Jadi itu sebelumnya itu Dona yang pas ngomong kokonya kena COVID, itu sebenarnya dia tuh, saya udah yakin dia akan memprospek saya, tapi kok nggak diprospek ya sama Dona ini ya. Gitu. Ternyata dia belum menguasai ternyata ya. Terus saya dilewatkan saja, ketahuan banget ini ya. Ketahuan. Iya. Nah, terus akhirnya datanglah dia malam-malam, saya habis buat kue itu ya, Don ya. Iya, nah, saya juga kaget, kok nggak sehari-harinya nih, tumben banget. Emang kita sering ketemu gitu, cuman kalau sampai dadakan nih ada apa gitu ya. Terus tapi di sini poinnya yang menarik itu saya lihat kok berubah. Kita udah lama nggak ketemu ya, karena kan betul, karena pandemi. Ya, biasanya pasti ketemu di sekolahan gitu ya, pasti aja dapat ketemu abis nganterin anak. Nah, terus saya lihat kok ada yang berubah ya, kok mukanya lebih bright gitu ya. Terus deh gitu, saya udah tahu banget gitu karena selama 4 tahun ya, 5 tahun lah kita berteman ini,
itu udah nggak capek. Saya mungkin udah berbusa kali ya ngomongin ke Dona, ayo Don perawatan, Don perawatan gitu. Iya. Tapi dia nggak Dini pernah ini mau. pemilik klinik kecantikan ya, rekan-rekan di Bali gitu Iya, ya, supaya Iya. tahu background-nya dulu. sampai sampai tak kasih gratis pun Ci nggak mau Dona itu. Saya luar biasa ya. Itu sampai tak bilang sini tak facialin gratis gitu. Nggak mau juga dia bilang, tenang, aku punya jurus jitu, foundation, pokoknya foundation yang tebal. Jadi saya itu Foundation punya tebal. make up yang bagus banget, tapi saya Iya. nggak pakai skincare gitu. Jadi saya juga dulu kok bisa begitu, saya nggak ngerti gitu ya. Nah, singkat cerita malam itu dia datang, kok mukanya berubah banget gitu ya. Terus di situ mulai saya curiga ya. Dan saya mulai penasaran. Don, kamu pakai apa kok mukanya berubah? Dan yang tambah meyakinkan saya lagi tuh suami saya sampai ngomong gitu ya. Kok Dona berubah ya mukanya kok kelihatan lebih cantik gitu ya. Emang sebelumnya cantik, tapi ini tambah cantik gitu. Dan dia tambah bersinar. Nah, itu saya tambah ini. Terus dia bilang, nih aku pakai ini nih, seset Biskin. Bagus loh, Din, kamu cobain aja. Ini satu tak taruh sini ya. Gitu dia. Saya bawain SS krim waktu itu. Ya, dia bawain es krim. Langsung saya dikasih gitu kan. Lah, terus dia gitu, cobain ini nih bagus. Nah, aku pikir ini bukan yang sama dengan produknya si HDI ini gitu. Ternyata ini serangkaian yang sama. Oh, ternyata ini ada udang di balik rempeyek ya. Iya, jadi Menarik banget ya ini. Ternyata kalau hot market itu gampang ya, tinggal kita datang, oh ya pakai produknya gitu ya, terus melihat ya. Berarti Iya. produk Biskin ini kita harus pakai nih cepet-cepet rekan-rekan. 1 bulan Karena loh, ini Ci. efek. Bener. Nggak usah yang mahal-mahal ya. Mungkin rekan-rekan bisa pakai SS krimnya dulu gitu ya. Itu ngaruh banget ya karena glowing-nya itu beda ya. Dan ini membantu closing dokter Dini ya, dokter Biomed loh rekan-rekan yang udah punya klinik. Nah, itu amazingnya Biskin. Jadi memang waktu itu kulit saya belum benar-benar bagus sebenarnya. Jadi tapi karena saya pakai Essence dan Night Way ya, yang W seri W itu ya W series dan ditambah dengan SS cream. Itu tuh mukanya itu langsung bersinar, langsung glowing. Dan itu tahan lama, padahal saya dari pagi kerja, saya pulang kerja jam 6 ya berarti ya, nyampe di rumahnya Dini, mukanya saya masih begitu. Gitu. Iya, betul. Jadi itu amazing, makanya ketika teman-teman mau closing nih, nah penting sekali kita sudah tahu produknya kita dan pakai. Ya. Itu kalau kita sudah pakai produknya, gampang sekali closing orang pakai Biskin. Gitu. Betul. Di kantor saya itu beberapa juga. Kalau pakai kan tahu ya kita ini loh rangkaiannya. Kita jelasinnya itu lebih pakai hati gitu ya, lebih pakai jiwa gitu kan. Ya, betul. Jadi menghayati gitu. Nah apalagi waktu itu saya cerita, Din, aku minum Royal Jelly-nya, itu tuh migrenku benar-benar hilang. Gitu. Padahal dulu sering banget migren. Ya semua orang teman-teman saya tahu lah saya gampang sakit kepala. Tapi sejak minum Royal Jelly itu nggak pernah sakit kepala lagi. Jadi karena saya ceritanya benar-benar menggebu-gebu, jadi saya itu kondisi tidak bisa prospek saat itu, tapi saya cuma cerita tentang pengalaman saya bagaimana pakai produknya HDI. Gitu. Nah, iya. Rekan-rekan gini ya, ini saya menangkap ada sesuatu ini yang harus kita catat benar-benar ya. Untuk rekan-rekan yang masih baru, mungkin Anda belum punya pengetahuan. Ya, mungkin Anda baca RKA iya sudah, tetapi kan nggak mungkin kita baca sekali langsung hafal, benar ya rekan-rekan ya. Nah, ternyata ada cara yang lebih mudah nih untuk hot market. Caranya Anda pakai, Anda tinggal sharing, ya kan? Hot market ini ternyata pada saat kita pertama jangan mikirin dulu yang gimana blend prospek, karena orang-orang di sekitar Anda. Hot market Anda ini keluarga, saudara, teman yang sering ketemu, yang sering ngobrol, langsung aja di prospek. Gitu ya, rekan-rekan. Benar, dan begini hebatnya HDI, kita nggak usah mikir, waduh harus beli satu set ya Biskinnya. Kita itu bisa pecah-pecah. Jadi misalnya aja nggak usah ngomong Biskin, pakai aja facial wash-nya, Botanic facial wash. Itu sekali pakai kita udah bisa kerasa.
Nah, begitu lihat orang yang berjerawat, kita bisa langsung ngomong rekomendasi ini dikeluarin karena benar-benar facial wash-nya yang Bibotanik itu dipakai itu enak banget, nggak kering tapi nggak lengket gitu kan. Gitu. Jadi kita perlu nyoba. Oh, kalau misalnya belum bisa beli yang satu setnya di Skin, kita coba yang lain. Trimi saja bisa langsung dibuat testimoni. Trimi itu saya minum Trimi 2 minggu, itu udah ada hasilnya. Lingkarnya mengecil, perutnya mengecil gitu. Menarik. Ini untuk rekan-rekan baru nih, banyak nggak nih rekan-rekan baru nih? Jadi ini triknya ya. Jadi rekan-rekan nggak perlu khawatir. Kalau rekan-rekan sudah konsumsi, maka akan lebih mudah untuk menjelaskan. Betul. Karena keajaiban produk kita ini loh, yang membuat kita ini mudah. Nah, mungkin dari Dokter Dini ada yang mau disampaikan lagi nih, ada yang Dokter Dini merasa pada saat Donna pertama kali, meskipun mungkin Donna tidak bisa menjelaskan bahwa Royal Jelly adalah dari kelenjar hipofaringea lebah gitu kan. Nggak bisa. Tetapi udah langsung tertarik ya. Iya. Mungkin kalau Donna nggak datang nih, Ci, ya. Saya kan sudah beli Royal Jelly juga, tapi saya tidak konsumsi karena perasaan nggak enak aja closing temen gitu ya. Ya udah deh saya bantuin temen gitu. Mungkin kalau Donna nggak datang, ya nggak ada saya dan jaringan saya sekarang. Oh iya, aduh, ini diingetin nih sama Dokter Dini. Nah, ini rekan-rekan baru nih, kalau Anda sudah closing hot market Anda ya, closing itu belum tentu dia langsung minum loh ternyata. Dia masih curiga, ini apa? Ya udahlah nggak enak aku beli aja, orang aku punya duit banyak kok gitu kan. Ya ada banyak yang seperti itu loh rekan-rekan, bukan ngomong cuman Dokter Dini ya. Oke, langsung dibeli, tapi dia belum tentu pakai, apalagi jalanin. Nggak mungkin ya. Berarti kalau hot market Anda, tetap setelah orang itu beli, harus didatengin nih kayak Donna. Dijelasin nggak? Waktu itu dijelasin nggak sama Donna mengenai bisnisnya juga? Enggak ya? Nah, oke. Berarti cuman setor muka aja. Karena gini, Donna kan merasa bahwa dia belum punya pengetahuan dan kemampuan. Nah, waktu itu terus akhirnya Donna kontak upline ya untuk kajakin Zoom Dokter Dini nih ya. Rekan-rekan jangan khawatir, Anda itu ada upline-upline yang bantu loh. Iya kan? Benar ya, jadi mudah ya rekan-rekan, jangan khawatir. Hot market paling gampang. Betul. Jadi harus dipastikan juga, Ci. Jadi jangan cuma di closing gitu ya, karena pasti lari. Saya juga pasti lari sih waktu itu kalau misalnya nggak ini, walaupun saya udah nyontek-nyontek ya, ini produknya apa sih gitu. Tapi memang dari kesan pertama Donna aja kayak merasa, ih kok dia aja mau presentasiin ke saya nggak yakin gitu loh. Nah, gitu. Itu, jadi saya makin, ini sih produknya saya udah searching ya, saya bisa searching sendiri dan oke gitu ya. Tapi karena dia bawainnya aja nggak pede, apa iya bisa gitu. Coba karena saya lihat hasil yang tampak di muka Donna, itu saya mau jalan. Gitu. Iya, dan sebenarnya Dokter Dini ini dulunya adalah network marketing lain loh, rekan-rekan. Susah loh ya sebenarnya untuk menarik orang dari MLM lain menuju kita. Tetapi ini adalah cara-cara mudah yang bisa rekan-rekan lakukan. Pertama, pakailah produk, tinggal sharing. Bawa upline-nya, karena ketika Anda itu bawa upline, jelas upline-nya ini pasti punya ilmu yang lebih tinggi ya untuk membantu. Ini ketika Anda masih benar-benar baru. Ya, Anda nanti akan menguasai presentasi. Oke, itu dalam proses dan ada waktunya. Tetapi cara mudahnya adalah seperti itu. Akhirnya kita presentasikan, waktu itu kan dibantu presentasi juga oleh upline-nya Donna, yaitu saya sendiri. Ya, betul sekali. Dan itu membuat saya semakin yakin, Ci. Ngelihat mukanya gitu ini ya, wajahnya Sophie ya. Betul. Ya, karena kalau Donna gitu aja rekan-rekan simpel kan ya ternyata. Aduh, teknik closing ini gampang banget ternyata. Oke. Ada lagi kah yang masih rahasia-rahasianya ini, Donna, Mbak Dini? Nggak ada sih. Itu aja sih. Ya rahasianya waktu itu saya belum bisa prospek, belum bisa closing. Ternyata dengan membawa muka saya aja, Dini bisa di closing gitu. Ternyata sesimpel itu gitu. Oke. Nah, ini saya lanjutkan ya. Thank you ya Dokter Dini sudah menjadi tamu. Thank you.
Oke, nah ini kan ketika tadi cerita tentang di awal ketika belum punya bonus gitu ya. Nah, berikutnya adalah ketika kita sudah memiliki penghasilan. Seberapapun kita memiliki penghasilan itu kita sudah bisa menceritakan kepada orang lain. Misalnya, saya kepada teman kerja. Kebetulan saya memang punya sekolah dan banyak guru-guru saya di masa pandemi ini mereka terdampak karena sekolahnya TK. Jadi murid yang paling kecil tidak ada yang disekolahkan. Tapi dengan terpaksa kita nggak mau melepas guru itu pada ini. Terus saya bilang, teman-teman, ini karena hot market ya, karena mereka sudah tahu saya sudah tahu semua guru-guru. Saya tidak bisa membantu kalian dari sekolah. Saya sedih kalau transfer gaji. Gitu. Ini terus terang saya memberikan seperti itu. Karena memang keadaannya tidak memungkinkan untuk saya kasih lebih. Nah, tapi saya bilang, saya itu bisa bantu kalian dari HDI. Belajar aja, masuk dulu, belajar saja. Itu yang saya ceritakan kepada teman kerja, gitu, kepada guru-guru saya. Gitu. Nah, apa yang terjadi? Ya saya cerita, saya dapat segini loh bulan pertama. Itu mungkin masih belum besar ya, masih 3 juta, 5 juta. Tapi saya bilang, ini setiap bulan pun saya itu mendapatkan income. Dan saya bisa bantu banyak sekali rekan kerja yang lain dari upline, cerita upline, itu tuh mereka bisa membantu banyak rekan kerjanya. Ayolah masuk gitu. Yang pertama, apakah semua masuk? Enggak. Tapi ada beberapa yang masuk dan apakah bisa langsung jalan? Tidak, gitu ya. Setelah di closing pun mereka setorkan KTP, gitu ya. Itu tetap kita harus follow up. Tapi mindset-nya kembali kepada yang tadi. Kita tujuannya adalah menolong mereka. Ketika kita mendapatkan trust-nya mereka, saya tidak jualan sama kamu, mereka itu langsung gigit. Gitu. Oh iya, coba deh mau belajar. Nah, yang penting di situ. Jadi di teman kerja, saya melakukan hal yang sama. Kamu masuk dulu. Kamu tuh lo mau kerja sampai kapan? Gitu. Saya ini meskipun ini guru-guru saya sendiri ya, kerjanya kepada saya, tapi saya bilang sama mereka, saya juga nggak mau kalian selamanya seperti ini. Gitu. Nanti waktunya resign, itu tuh kalian harus sudah punya income, harus punya penghasilan yang untuk menutupi di masa tuanya, gitu, di masa depannya dia. Nah di situ, jadi ketika kita mau melakukan closing kepada teman kerja, ini hot market ya, kita tinggal melakukan itu karena mereka udah percaya sama kita. Pada intinya kita tidak mau mengambil keuntungan dari dia. Yang terjadi adalah kita mau membantu dia untuk dapat income, untuk sehat gitu. Kalau yang sakit ya untuk sehat, kalau yang misalnya perlu penghasilan, kita bantu dia untuk dapat penghasilan. Itu Ci pengalaman saya ya. Ini menarik juga ya Don ya. Saya pelajarin di sini juga, saya belajar nih dari Dona ya. Dona ini kan merupakan pemilik dari sekolah. Memang dia bisa nggak mengambil mana KTP semua guru-gurunya diambilin KTP-nya? Bisa nggak rekan-rekan? Bisa banget. Tetapi yang Dona lakukan adalah dia betul-betul memfollow up orang-orang tersebut. Bukan berarti hanya cuma minta KTP doang. Hot market itu gampang, kita bisa minta KTP-nya. Tetapi apakah kita benar-benar mau untuk berpikir, ini loh ada suatu bisnis, kita jelaskan. Sedangkan kalau kita sendiri nggak tahu bisnisnya ini seperti apa, bagaimana mungkin bisa menjelaskan ke orang? Ya, dan tetap berlaku hukum Pareto ya rekan-rekan. Meskipun Anda misalnya seorang pengusaha, punya karyawan misalnya ada 100 orang. 100 orang bisa nggak diminta KTP? Bisa. Tetapi apalah artinya kalau orang itu nggak ada yang aktif ataupun nggak ada yang jalan? Benar nggak ya rekan-rekan? Nah ini kita belajar banyak ya, tetap berlaku hukum Pareto. Dan kita tetap harus upgrade ilmu dan pengetahuan untuk kita bisa menjelaskan ke orang lain. Dan prinsipnya menjelaskan ke orang itu bukan untuk kepentingan kita, tapi untuk kepentingan mereka. Pikirkan selalu seperti itu. Maka akan lebih mudah, dan ketika ditolak pun kita nggak akan merasa down dan sedih, kecewa berlama-lama enggak. Ya, kayak kita mau ngasih duit, tapi orangnya nggak mau dikasih duit. Yang harusnya kecewa siapa? Orangnya kan, bukan kita, gitu kan? Ya. Oke, menarik ini. Oke, kita lanjut ya. Jadi teman-teman hot market, jangan khawatir, jangan takut, karena kita mindset-nya mau membantu mereka. Kita tidak mengambil keuntungan dari keluarga, ya.
pasti kita tidak mengambil keuntungan sama teman dekat. Betul, Dan betul. kita juga tidak mengambil keuntungan sama pegawai, teman kerja, semuanya tidak. Pada intinya kita kepingin menjadikan mereka menjadi lebih baik gitu. Rekan-rekan yang masih baru, yang kadang-kadang masih takut untuk prospek yang hot marketnya, seringkali karena apa? Karena kita takut ditolak, takut dianggap nipu. Karena kenapa kita takut dianggap nipu? Karena kita sendiri nggak ngerti ini bisnis itu bisnis apa. Makanya kenapa rekan-rekan harus menggali pengetahuannya dulu, supaya kita yakin kita ini bisa membantu orang dari bisnis ini. Gitu. Kalau Anda takut dan ragu, makanya Anda itu cari ke blind prospect dan lain-lain, itu malah lama, lebih cepat hot market. Oke? Oke, next ya. Nah, ini yang tadi ya, yang tadi Ci Sofi juga sudah pernah singgung, kita itu bertindak sebagai konsultan, bukan sebagai penjual gitu ya. Ketika kita mau melakukan closing, saya nanya, gimana kamu? Gitu. Oh iya ya, gajinya lagi dipotong ya, gitu. Terus gimana keluargamu? Cukup enggak? Saya nanya. Terus dia kan cerita, dia curhat. Ya itu yang bisa curhat 1 jam atau yang panjang dan pendek dari situ. Oh oke. Terus kita lihat ketika dia kita tanya begitu dan dia menjawabnya dengan kesulitan finansial, ya kita masuknya di sana memberikan solusinya gitu. Jadi kita ketika dia misalnya kesulitan finansial, kita terus bilang ini loh produknya bagus, kamu beli ini deh, gitu ya. Pasti dia nggak mau gitu. Sama halnya kalau orangnya lagi sakit, terus kita bilang kamu ini ya produknya, ya udah aku mau beli. Dia udah mau beli nih. Pak itu nanti bisnisnya begini-begini loh ini. Ya marah orangnya lah, orang dia lagi sakit kita tawarin bisnis gitu. Jadi kita mesti harus tahu gitu. Jadi kita memberi saran itu sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Oke. Nah ini tadi untuk warm market ya. Kalau tadi hot market kita nggak perlu kan nanya lagi anaknya sekolah di mana dan kayak gitu. Nah ini kalau kita tidak terlalu dekat sama orangnya. Jadi untuk membangun kebutuhan gitu ya, kita harus nanya sama dia. Oh anaknya sekolah di mana? Oh kalau sekolahnya kita tahu sekolahnya itu untuk middle up, oh berarti dia tidak punya masalah keuangan. Belum tentu juga sih sebenarnya, tapi kita gali lagi dari pertanyaan yang berikutnya, tinggalnya di mana. Itu. Terus disesuaikan ya, tidak semua template-nya seperti ini. Jadi ini beberapa aja bagaimana pekerjaan di masa pandemi. Dari dia curhat, kita bisa tangkap dia sedang perlu apa. Gitu. Nah, ketika misalnya orangnya nggak perlu income tambahan, gitu. Kita lihat ini. Iya, jadi kita bisa nanya. Misalnya, kamu kalau nggak pandemi, kamu mau liburan kemana benernya? Gitu. Jadi kalau dia udah ngomongin, oh ya aku harusnya ini aku pergi ke Amerika nih, gitu, atau kita mau ke Thailand nih, gitu. Nah berarti dia sudah tidak punya masalah income, gitu ya, penghasilan untuk kebutuhan dasar. Nah kita bisa lihat, kita memberikan solusi kepada dia berdasarkan orang sudah middle up, tidak memerlukan basic need lagi, kita bisa tawarkan, gila di HDI bisa income-nya 3 digit. Ya, kita bisa ke luar negeri jalan-jalan. Nah, itu kita sesuaikan. Kalau misalnya orang masih perlu income tambahan, terus kita bilang, oh nanti 3 digit tambah, nggak akan percaya. Tapi kalau misalnya sudah dia di level middle up dan dia sudah mampu secara finansial, kita bisa masukkan itu. Trip-tripnya luar biasa, gampang banget achieve-nya. Karena di level itu mereka sudah nggak bingung lagi cari kebutuhan dasar. Gitu. Kita bisa memberikan nanti solusinya bisa punya tabungan untuk anak-anak. Kita bisa keluar negeri gratis, ya, seperti itu. Jadi ini daftar pertanyaannya ya teman-teman ya. Itu Ci Sofi. Ya, mungkin pertanyaan-pertanyaan ini gini, kenapa kok kita perlu memberikan daftar pertanyaan-pertanyaan ini ya rekan-rekan? Ini tuh begini, kalau Anda itu masih baru, mungkin Anda itu ya kalau sudah biasa berkomunikasi sama orang lain beda ya. Kita ini mau memberikan guidance untuk orang-orang yang benar-benar masih baru. Karena saya itu bukan orang yang bisa berkomunikasi dengan orang lain juga. Maka kalau mau ngomong sama orang tuh bingung. Mau nanya apa sih?
habis kenalan gitu terus senyum terus udah kan bingung mau ngapain gitu kan. Nah, maka kalau ada orang yang misalnya di sekolah sering ketemu gitu ya, sama-sama ibu-ibu yang nganterin anak gitu misalnya. Terus tanya tinggalnya di mana gitu. Terus oh di sana ya. Nah, sekarang tuh lebih enak karena sekarang itu di Instagram kita tuh bisa ngecek dulu orangnya ini suka kemana aja. Terus kita nanya-nanya, ngobrol-ngobrol gitu kan. Terus kita, kamu kayaknya pernah ya pergi ke Jepang ya. Di Jepang itu seperti apa sih? Kita enak ya. Dia itu orang tuh paling suka kalau misalnya ditanya mengenai dirinya. Dan kalau orang itu sudah memasang foto di Instagram, Instagram ini kan sosial media. Artinya orang itu pengen kan dilihat orang. Dan kalau misalnya dilihat orang, pengen nggak dikomentarin? Seneng nggak? Orang di Instagram itu sekarang orang nge-like aja Tunggu seneng. like ya kita ya. Apalagi komen. Nah, maka ketika Anda melakukan komen-komen seperti itu, sambil menggali kebutuhan orang ini ada di mana. Ya, jangan sekedar komen. Komen tetapi Anda harus catat. Oh, orang ini bisa masuk kebutuhan apa nih? Oh, dia butuh produknya Biskin nih. Soalnya dia itu sering panas-panasan, pasti dia butuh nih es krim. Ya, apakah dia betul-betul butuh? Ya kita gali. Gitu ya. Mudah sekali ya sebenarnya rekan-rekan. Kita tinggal catat pertanyaan-pertanyaannya. Nanti lama-lama kalau rekan-rekan sudah ngobrol sama sekitar 10 orang, akhirnya ya pertanyaan-pertanyaan yang kita sampaikan ya itu aja. Dan itu tuh udah bikin orang itu sangat gembira kok. Mereka tuh sangat senang dan welcome. Misalnya, yang mudah ya, kalau kita ngelihat di Instagram ada orang yang suka jualan makanan. Ya kita nanya-nanya aja, ih kelihatannya makanan kamu enak ya. Ya boleh lah, nanti sekali-kali kita beli gitu yang dekat-dekat sama kita. Ini caranya kita membangun hubungan dulu untuk membangun kebutuhan. Kalau kita mau membangun kebutuhan, berarti kita harus tahu dulu dia ini kira-kira kebutuhannya apa. Ya, itu pertanyaan-pertanyaan kita itu nanti mengarah ya ke arah nanti apa yang akan kita sampaikan ke dia, apa yang akan kita tawarkan. Paham ya rekan-rekan? Jadi mudah banget ya. Pertanyaannya itu jangan sekedar nanya untuk gosip ya, tapi bertanyalah untuk Anda itu nanti berpikir mana yang bisa aku masukin nih. Gitu ya? Betul. Saya juga dulu kalau sebelahan sama orang baru saya nggak ngapa-ngapain. Saya diem aja, pura-pura nggak lihat gitu. Senyum atau cuman lihat handphone aja ya, karena Iya, malah malu. justru merasa malu untuk bicara apa sih, mau ngomong apa nggak tahu ya kan? Di awal itu saya kan belum sama Dini ini beneran habis join gitu ya. Terus Dini karena Dini sudah biasa dari MLM lain juga dan dia udah confident dan dia tahu produknya kita bagus. Kita duduk bertiga gini ya, sebelahnya kita ada orang baru, dia langsung sapa. Saya bilang, Din aku ke mobil dulu ya, gitu. Saya malu gitu. Tapi Dini ini benar-benar dia benar-benar ini melakukan ini. Saya sampai kita salut sekali ya di sini. Iya. Nah, ini ya rekan-rekan, nanti rekan-rekan juga yang baru ya, rekan-rekan akan berproses. Mulai dari Anda nggak mau melakukan, cobalah sekali melakukan. Kedua kali, ketiga kali, nanti akan menjadi sama kok. Saya, Donna, semua orang itu dimulai dari tidak mengerti, tidak paham. Nggak ada ya orang dari lahir, terus habis itu sudah bisa network marketing, gitu nggak ada ya. Tetapi kita berlatih. Dan ini tuh bukan bakat, bukan untung-untungan. Tetapi kita berlatih setiap hari, praktek. Oke? Thank you. Terima kasih. Nah, ini dia. Oke, nah ini prosesnya building needs tadi. Melalui jawaban prospek kita tahu apa kebutuhannya. Jadi saat dia mulai kelihatan kebutuhannya, kita bisa memberikan open mind dan solusi-solusi yang tepat. Itu di HDI ini kita juga sudah diajarkan ya. Bisa lihat di Billionaires nih, kita itu caranya mengopen mind bagaimana sih gitu. Jadi dari sana kita itu ngerti, oh kalau orang itu perlu ini, kita jawabnya apa gitu. Jadi teman-teman sangat disarankan ketika ingin sukses di HDI benar-benar itu ya Billionaires, download Billionaires dan join itu VIP-nya gitu karena di sana banyak sekali audio dan materi-materi yang kita bisa pakai. Gitu. Nah, ketika Iya. Betul. Billionaire itu sangat membantu ya, misalnya yang Dr. Roy menjelaskan mengenai glikemik itu ya.
Kalau misalnya kita nggak tahu background-nya seperti itu atau mengenai produk-produk gitu, kita bisa ya terus mengenai bisnis. Jadi untuk bahan open mind. Oke. Betul, bahan open mind. Jadi ini contoh-contohnya yang kita juga sudah sering lihat. Kalau misalnya di presentasi standar juga kan ada ya. Nah, kita lihat misalnya ada orang, aduh aku sibuk banget kerjaannya banyak gitu ya. Dan aku ngantor dari pagi sampai sore. Nah, justru itu kita itu bisnisnya HDI ini kita itu bisa lakukan kapan saja dan di mana saja. Itu saya juga sering-sering posting ketika saya di pantai, saya lagi ngerjain HDI misalnya kayak gitu. Jadi itu juga salah satu part di mana kita bisa ngasih tahu orang-orang, oh ini tuh nggak harus ngantor, nggak punya jam kerja 9 to 5, kita bisa doing at any time. Meskipun anaknya lagi main di sana, kita masih bisa mengerjakannya. Gitu. Jadi dari sana kita bisa mengopen mind. Terus misalnya ketika bisnis ya, orang-orang bisnis gitu ya, semua orang bisnis terdampak sekarang. Kita tinggal ngomong, iya ya gila ya kita di produknya di bisnisnya kita yang satu ini kita itu benar-benar ini loh minus ya untuk menanggung operation berat sekali. Untung ya kita itu punya income lain di tempat lain gitu. Nah, sebenarnya itu kita bisa bicarakan. Saya bicara sama Dini, terus ada teman lain yang mendengarkan, itu juga sudah termasuk prospek. Saya nggak ngomong langsung sama dia kan. Saya ngomong sama Dini, untung ya Din, kita dari HDI kita masih punya income luar biasa loh ya. Yang lainnya udah minus-minus nutup operation, kita bisa dapat income 2 digit dalam 6 bulan misalnya kayak gitu. Jadi itu tuh nggak hard sell, kita nggak usah ngomong, aku udah dapat 100 miliar gitu. Jadi orang nggak percaya gitu kan. Ya, seringkali kita yang misalnya masih baru, kita belum punya income misalnya 5 juta, belum ada gitu ya. Kita merasa, aduh incomeku masih kecil, gimana ya caranya? Ya tinggal sharing aja, pura-puranya ngobrol sama teman. Dan rekan-rekan kalau proses menjual, itu tuh bukan berarti proses menjual, itu bukan cuma Anda posting. Itu berarti sudah termasuk prospecting, bukan termasuk proses menjual, tapi proses menjual untuk mengarah ke closing ini, itu yang kita lakukan adalah termasuk open mind harus dikuasai dan handling objection Anda perlu kuasai. Karena apa? Karena nanti ada percakapan kan. Anda itu perlu melakukan percakapan yang kayak building trust dan building needs tadi, itu Anda melakukan percakapan dan di dalamnya situ ada open mind sama handling objection ya. Dan ini rekan-rekan mungkin bisa catat karena di sini itu adalah poin-poin yang harus kita omongkan itu apa? Omongan kita itu harus ada tujuannya. Ya. Gitu. Jadi saya menangkapnya waktu dulu awal-awal belajar ya, saya ngelihat, aduh kok banyak sekali ya sih yang harus dipelajari. Itu tuh yang pertama kali keluar dalam pikiran saya. Terus tapi saya pikir-pikir lagi, saya lihat di mana ada bisnis pekerjaan yang kita itu masih belajar pun digaji. Masih belajar pun, masih sekolah itu sudah ada income-nya. Nggak ada. Dan di mana kita bisa membangun suatu bisnis tanpa modal yang besar. Karena saya tahu kalau kita mau buat bisnis kita harus punya sewa tempat. Kalau nggak punya tempat, karyawan, sistem semuanya itu harus mengeluarkan modal besar. Dan 6 bulan pertama itu pasti masih minus. Bahkan kalau BEP 1 tahun itu udah bagus. Nah kalau di HDI ini kita nggak perlu mengeluarkan modal yang besar, kita nggak perlu mengeluarkan tadi modal yang besar, kita sudah dapat income-nya gitu. Nah, itu yang biasanya saya ceritakan kepada teman-teman saya gitu, sesama pengusaha ya. Nah, itu kalau mau dengerin yang ini handling objection ya, itu kita juga sudah ada YouTube-nya. Nah, nanti teman-teman bisa lihat minta upline leader-nya. Dan benar-benar ketika kita ini menguasai ini, kita itu dengan mudah sekali untuk mendapatkan rekan kerja gitu. Jadi siapa yang di sini yang mau ya belajar memang susah, nggak ada yang belajar sekali 1 malam selesai, nggak ada. Ada prosesnya, jalani prosesnya, tapi setiap bulan kita ada improvement. Gitu. Nah, di situ ya. Oke, next. Nah, ini dia. Tadi pada intinya
ketika kita melakukan prospek, proses follow up dan sampai closing, itu tuh kita harus bisa memberikan solusi. Kalau solusinya itu untuk kepentingan kita, pasti tidak akan closing. Nah, tapi kalau solusinya adalah memberikan yang terbaik untuk mereka, membantu mereka, gitu ya, itu hampir kita pastikan akan closing. Jadi melalui bisnis ini saya bisa bantu kamu loh, tak ajarin sampai bisa. Ada upline-ku juga yang akan backup, gitu. Gitu. Nah, kalau lagi sakit ini luar biasa. Saya udah menjalaninya, udah waktu kemarin kena COVID kita benar-benar terlindungi gitu ya. Nah, itu benar-benar kita bisa sharingkan. Mindset yang paling penting. Ketika mindset kita benar, kita apa yang kita ucapkan itu lebih bisa dipercaya. Tapi kalau mindsetnya kita salah, aduh aku diamond kurang 5, aduh kamu ini aku datang ke Dini, Din kamu beli dong Din, aku kurang 1 lagi. Ya Dini ya pasti nggak mau beli dong gitu. Jadi ketika kita melakukan itu orang langsung ngeblok. Dia mau jualan sama aku, nggak mau gitu. Gitu. Jadi nomor 1 mindset harus benar. Nah, yang kedua yang tadi seperti Sophie juga sudah katakan, fokus menjawab yang menjadi kebutuhan mereka. Kalau misalnya mereka tanya-tanya, kita kadang-kadang mikir, orang ini nanya-nanya terus ya. Nah, ini yang perlu teman-teman ketahui, mereka tanya itu mereka tertarik. Jadi ketika mereka komplain, keberatan gitu, objection ini tadi, itu juga tanda-tanda mereka tertarik. Gitu. Jadi ini yang begitu mereka keberatan sekali, jangan berhenti. Jawabannya ada semuanya, rekan-rekan. Nanti lihat YouTube-nya Handling Objection. Benar-benar di sana ada. Kalau orang pertanyaan keberatannya ini, dijawabnya apa? Keberatan ini dijawabnya apa? Gitu. Jadi teman-teman difasilitasi luar biasa ya di sini ya. Gitu. Ya, jadi Nah, sebagian besar sebenarnya sudah ada ya Don ya. Di sistem kita ini menjawab semua pertanyaan itu sebenarnya sudah ada di sistem kita. Ketika kita kesulitan menjawab, rekan-rekan bisa lihat di handling objection. betul. Dan ketika rekan-rekan untuk memberikan solusi kepada prospek Anda, gitu, pikirkan adalah untuk kepentingan mereka. Tetap pikirkan seperti itu. Meskipun Anda ini dikejar target Anda sendiri, karena kan Anda punya bisnis pribadi, yaitu HDI ini kan bisnis pribadi ya, bisnis sendiri gitu. Tetapi Anda pikirkan untuk orang lain, karena Anda pikirkan secara jangka panjangnya. Kalau kita pada saat jual pertama sama setiap prospek itu, kita itu hanya memikirkan kepentingan kita sendiri, misalnya diuntungin, terus habis gitu kadang-kadang ada yang nggak dimasukin gitu ya poinnya, maka secara jangka panjang Anda sudah tidak dipercaya. Di sini Anda harus mencari rekan bisnis ya. Untuk closing ini terutama adalah ke rekan bisnis. Karena 1 orang rekan kerja saja itu bisa menghasilkan 1.000 orang yang lain. Tetapi kalau hanya konsumen ya cuma 1. Betul. Itu saya ada pengalaman pribadi juga. Jadi karena memang masih awal-awal, ada beberapa rekan kerja saya karena merasa dia nggak mau jalan kok bisnisnya. Jadi nggak dimasukkan poinnya. Ternyata bulan depannya tanya, loh kok aku nggak dimasukin? Gitu. Dan ternyata bulan depannya dia mau jalanin, gitu. Dan dia mau jadi diamond. Nah itu jadi perkara, Ci. Jadinya jadi masalah di antara kita rekan kerja gitu. Jadi jangan sampai terjadi seperti itu. Benar. Iya. Ingat ya rekan-rekan, kita mencari rekan kerja. Dan kita senang nggak kalau punya rekan kerja itu yang punya integritas, jujur. Ya kalau nggak mungkin pada saat ini ya, kadang orang itu cuman beli karena dia itu nyoba dulu. Ada kan yang seperti itu. Nah kita tuh harus punya pengetahuan dan kemampuan untuk kita tuh bisa open mind. Nah, seperti yang tadi ya, open mind itu caranya apa? Dan rekan-rekan ingat gini, open mind itu bukan sekali langsung terbuka dan selamanya dia akan jalan, bukan seperti itu ya. Open mind itu secara terus-menerus. Ini yang harus kita lakukan dalam closing kita juga. Nah, pada saat kita melakukan open mind, kita menjalin relasi dan hubungan, itu yang membuat orang, oh ya lama-lama tertarik. Adakah yang sampai setahun? Ya ada. Ada. Gitu.
Oke, secara teknik closing ini yang paling mudah, yang simpel-simpel aja ya, yang kita ajarkan di sini. Betul, ya. Jadi itu kalau itu yang 1 tahun kan itu ada follow up-nya ya, Ci ya. Nanti lain sesi. Oke. Oke, jadi berikutnya yang kita perlu note lagi, pertanyaan dan keberatan mereka itu harus segera dijawab. Jangan dibiarin. Ketika dia bilang, ini kok gini, gitu ya. Misalnya dia sudah dia keberatan tentang dia nggak punya waktu. Terus kita diamin aja, ya dia nggak akan melangkah kemana-mana. Ketika kita kasih tahu dia keberatannya tentang waktu, oh ternyata kita bisa kasih solusi loh. Oh kalau misalnya menjalankan HDI itu, kita itu bisa lakukan di mana saja, gitu. Kapan saja, gitu. Jadi kita harus segera melakukan, apalagi kalau keberatannya tentang produk ya. Begitu kita tidak memberikan jawaban, itu bahaya sekali. Gitu. Oke, nah ini menarik ini. Ketika dia ngomong nggak punya waktu, maka kalau Anda sudah pernah nonton video yang ada di Big M itu, kita jadi bisa menjawab ya. Iya, betul, sama. Saya juga dulu merasa nggak punya waktu. Ternyata ya, daripada kita itu sekarang nggak punya waktu sampai selamanya nggak punya waktu, mending aku investasi waktu juga. Toh ini tuh sebenarnya aku bisa ngerjain sambil nyantai-nyantai di tepi pantai kok. Seperti yang dilakukan Dona, seringkali dia posting-posting di pinggir pantai. Karena Doni kan tinggalnya di Bali gitu kan. Jadi dia posting di pinggir pantai. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau kita itu tidak punya pengetahuannya, kita nggak bisa give solution ini loh rekan-rekan. Makanya give solution ini penting. Ketika kenapa Anda harus punya pengetahuan? Karena Anda perlu melakukan give solution. Bukankah Anda pergi ke konsultan, pasti konsultannya itu punya ilmu kan? Nah, Anda jadi konsultan, makanya Anda perlu mempelajari ilmunya, dan itu nggak sulit. Ya, yang pada intinya teman-teman pertanyaannya dan keberatannya ya cuman itu saja. Betul, benar. Gitu. Nanti setelah dicatat coba ya rekan-rekan trial kalau nggak percaya. Paling Anda selama menjalankan ini, misalnya Anda udah 3 bulan menjalankan, Anda coba catat. Pertanyaannya apa aja sih? Paling aku nggak punya waktu. Terus ada lagi yang produknya mahal. Paling cuma gitu kan. Jawabannya apa? Gampang kan? Jawabannya kalau misalnya produknya mahal, kita tinggal ya kita anggap gini loh, wajar kan kalau orang itu ngomong produknya mahal. Karena apa? Karena tugasnya nggak tahu manfaatnya pertama. Terus merasa nggak butuh. Terus orang itu tugasnya konsumen itu ya selalu menawar kan. Loh suami saya aja loh. Kalau buah kan saya bilang ngapain ditawar-tawar? Ya memang harus ditawar ya. Mungkin ada yang hobi nawar gitu kan. Nah, tapi nggak usah kita langsung down terus merasa bahwa oh produknya itu loh mahal, semua orang loh ngomong mahal. Enggak kan? Tapi Anda harus tahu cara menjawabnya mahal ini gimana. Ya kan? Ya Anda senyum, Anda bilang iya, mendengarkan. Orang senang didengarkan. Nanti orangnya curhat. Yang tadi kan mendengarkan, perhatian, pujian. Kita tinggal muji kan? Kita bilang gini aja. Oh iya, pertama saya juga mikir kayak gitu. Aduh, ibu ini pintar banget deh. Ibu ini pasti ibu yang teliti ya dalam mengatur keuangan rumah tangga ibu. Kita ngomong, kita memuji. Gitu kan? Hal-hal simpel seperti itu loh, rekan-rekan. Nanti catat ya. Ada berapa pertanyaan? Paling cuma 5-10 pertanyaan dan itu diulang-ulang. Bayangkan kalau Anda bisa menjawab setiap pertanyaan itu, mudah nggak sih? Benar banget. Ini tidak hanya untuk HDI ya teman-teman ya. Jadi dimanapun itu dilakukan namanya market research ini. Jadi semakin banyak kita tolak, itu jangan down saja yang dipikirin. Tapi gali kenapa dia menolak. Gitu. Misalnya kita lagi prospek, itu terus dia menolak. Menolak itu objection kita bilangnya, keberatan itu tadi. Nah, kita catat. Oh, dia bilang nggak punya waktu, tapi aku nggak bisa jawab. Cari jawabannya apa. Oh, terus dia bilang produknya mahal, cari juga jawabannya apa. MLM itu tipu-tipu, cari lagi jawabannya apa gitu. Jadi semakin kita tahu kenapa kita ditolak, itu kita akan semakin mudah, semakin cepat kita bisa mengatasinya. Gitu. Kalau nggak pernah prospek dan nggak pernah ditolak, ya kita nggak akan tahu gimana caranya prospek dan closing yang benar gitu ya. Benar. Ya.
Nanti rekan-rekan bisa ngelihat di Big M untuk yang pertanyaan-pertanyaan dan jawabannya, dan nanti mungkin kita akan mengadakan lagi ya acara yang dimana kumpulan pertanyaan yang biasa ditanyakan dan jawabannya, yang namanya handling objection. Oke? Oke. Luar biasa ya, Billionaires HDI ini ya. Nah, oke, jadi ini saya rangkum closing-nya kita itu ya. Closing-nya kita itu untuk mencari, ada 3 nanti caranya closing. Setelah tadi kita sudah building trust, kita building need, kita kasih solusi, kita itu harus segera tutup. Gitu. Kita harus segera close transaksi. Kalau enggak, ini mereka enggak akan kembali lagi. Gitu. Jadi kita mesti peka dan kita harus tahu apa yang harus kita lakukan. Kalau misalnya kita mau mencari rekan kerja, gitu, kita kan ceritakan bisnisnya tadi, bisnisnya bagaimana, income-nya seperti apa, seperti itu. Nah, produk mengikuti, gitu teman-teman ya. Jadi pada intinya ketika kita mau closing, itu tuh kita nomor 1 kita tahu kita mau closing hasilnya apa. Kita mau cari rekan kerja untuk mendapatkan rekan kerja. Oke, ini ya yang kita lakukan. Yang pasti kita kan pasti minta KTP. Kadang-kadang orang mau minta KTP aja, mereka takut, gitu. Itu saya juga terjadi di saya waktu awal-awal. Ya, kita bisa bilang setelah kita menjelaskan panjang dan kelihatan mereka tertarik, Ibu gampang banget, gitu. Apa kalau yang dekat tadi, Din mana Din KTP-mu kasih, gitu. Itu ya itu teman bisa. Tapi kalau misalnya agak tidak terlalu tenang, kita bilang gampang banget kok, cuman perlu KTP aja, sama nomor telepon sama email, saya bantu daftarkan ya, gitu. Nah, setelah itu kan kita nggak mau cuman KTP aja ya, kita harus langsung closing untuk dia harus beli produk. Kalau memang misalnya dia nggak bisa beli produk ya sudah, tapi kita harus punya mindset ketika closing kita juga harus dapatkan dia langsung beli paket, gitu kan. Nah, kita juga lihat di sini. Setelah oke, KTP misalnya KTP udah diserahkan gitu. Nah, kita juga terus lanjutkan. Kita jelaskan nih harus tahu kalau misalnya mau dapat bonus atau komisi di HDI, caranya adalah kita sendiri harus melakukan pembelanjaan pribadi. Nah, kita jelaskan kan produknya apa. Ibu mau ambil paket yang mana? Gitu. Ketika dia tertarik begini, oh aku ini kok bagus ya. Ini bagus. Ya, oh ini untuk anakku bisa. Oh ini untuk orang tua bisa. Ya, kita bisa masuk langsung di situ. Bu, kalau misalnya Ibu beli 2 paket, itu Ibu dapat cashback 247.500. Gitu. Nah, kita langsung tanya di sini, Ibu maunya beli 1 atau 2? Jadi kita udah nggak nanya lagi mau beli apa enggak gitu. Jadi kita tanyanya 1 atau 2. Itu. Jadi itu di situ kita langsung akan mendapatkan rekan kerja yang memiliki apa yang melakukan penjualan menutup poinnya senilai 300 poin itu tadi. Ya. Itu. Jadi ini menarik ya Don ya. Kita setelah melakukan yang tadi building trust atau yang hot market di skip building trust-nya, kemudian building need, terus tadi give solution langsung ke arah closing. Dan closingnya itu langsung nggak tanya, Bu mau beli paket apa enggak gitu kan, tetapi langsung closing. Jangan nanyanya terbuka lagi, tetapi ke arah mengerucut, menutup. Udah, pertanyaannya ya cuman opsinya ya cuman 2. Setelah Dona tadi kan jelasin ya, kalau beli 1, Ibu harganya misalnya 1.600.000. Kalau beli 2, Ibu akan mendapatkan cashback bonus 247.500. Ini kan sekalian Anda mengclosing 2 itu sekalian menjelaskan ini ada bonusnya loh. Dan orang kalau mendapat diskon senang apa? Senang banget. Orang tuh meskipun banyak duit suka diskon kok. Mereka biasanya cenderung loh, lumayan ya, diskonnya sampai 247.500. Wah, 2 aja deh. Atau kalau beli, nanti dia nanya gini, kalau beli 4 saya diskonnya berapa? Nah, enak kan? Rekan-rekan tinggal jelasin langsung lebih dapat kan? 1 manajer. Iya, nggak usah takut loh. Nggak usah takut loh untuk rekan-rekan closing. Ketika Anda punya percaya diri, orangnya sendiri akan merasa oke gitu. Tapi ketika Anda, jadi ini Ibu mau beli apa enggak? Nah, saya pikir-pikir dulu deh. Biasanya kan gitu ya.
Ya, betul. Nah, setelah melakukan closing ini, nanti step selanjutnya adalah follow up, gitu ya. Nanti step follow up dia dilanjutkan di sesi berikutnya. Jadi, ketika kita closing ya itu tadi, harus mengerucut. Nah, ini closing yang langsung untuk mendapatkan rekan kerja. Gitu. Nah, kita itu ada caranya lagi. Kita itu kalau closing, sebenarnya tadi juga udah memberikan alternatif ya. Kan kita menjelaskan produknya bagus, gitu. Saya kok bingung ya, saya 4-star atau Propohelix Power Set ya gitu. Ini udah mau beli nih. Tapi kalau kita nggak bisa menjawab mereka gitu ya, kita juga nggak akan segera closing gitu. Sama aja, kita harus menekankan kalau misalnya kita itu mempunyai produk ini 1, 2, 3. Alternatifnya, ini harganya segini Pak, yang ini segini ini. Kegunaannya apa? Nah, itu kita bisa kasih tahu. Semakin lancar pengetahuan kita tentang product knowledge di sisi ini ya, ketika orang memerlukan produknya, mereka akan semakin yakin gitu. Jadi ketika conversation-nya kita juga harus menjelaskan kalau misalnya mereka beli 2 paket, mereka akan mendapatkan cashback 247.500 gitu. Jadi kita juga jelaskan lagi. Nah, ini kita jelaskan nih, Bapak jika beli paket isi starter, Bapak akan mendapatkan manfaat kesehatan lengkap sesuai kebutuhan. Jadi kalau misalnya memang mau kolesterol buster, ya itu 1 paket sudah, gitu ya. Nah, harganya lebih murah karena ada free produknya. Ini jangan lupa diinfokan. Jadi kita memberikan alternatif. Misalnya kalau Propohelix Power Set harganya lebih tinggi dibanding 4-star, kita bisa kasih tahu sama mereka. Ini segini dan yang ini segini gitu. Jadi ini jadi salah satu alternatif juga ya. Itu ya, Ci. Betul. Don, ini ditambahkan ya. Mungkin kadang-kadang orang ini kita kan punya paket starter itu ada 6 macam. Betul. Seringkali orang itu nggak ngerti mau beli yang mana. Makanya mereka tuh bingung sendiri dan lama mutusinya. Nah, kalau orangnya masih baru dan kita kan tahu sebenarnya paket isi starter itu isinya mostly sama. Nah, kita sendirilah yang memutuskan. Misalnya kalau family, ya kita berikan paket family aja. Kalau orangnya masih single misalnya, ya kita langsung paket Propohelix aja. Atau kalau pria biasanya kita memberikan paket couple itu ya. Kenapa? Karena sebenarnya kalau aktif, pria biasanya perlu untuk minum Bi Ultra. Nah, seperti itu. Jadi kita langsung memutuskan dan memang betul tadi jangan lupa untuk mengatakan mengenai free produknya, ya. Selain free produk, kita ngomong, misalnya kita ngomong, Pak, kalau beli 3 paket langsung, Bapak akan langsung dapat cashback itu 615.000. Loh, dari mana hitung-hitungnya? 247 tambah 247 tambah 120. Benar kan nih? Ya, rekan-rekan. Beranilah untuk langsung mengatakan seperti itu. Oh, iya ya. Orang itu biasanya mikirnya apa? Ke pengurangannya, itu dia seneng. Jadi rekan-rekan jangan sampai rekan-rekan kalau punya mindset mahal, maka rekan-rekan nggak mungkin berani menawarkan 3. Tetapi kalau rekan-rekan bilang dan menganggap bahwa ini kebetulan produknya ada. Nah, rekan-rekan isi starter sudah ada ya, jadi gampang nggak nawarin? Langsung aja tawarin 3. Kadang-kadang orang yang ngomong gini, kamu jangan bercanda deh, udah salah 1 aja. Nah, kan pasti 1 kan? Paling nggak kan Anda closing. Ya. Benar ya? Ya, betul. Nah, ini yang terakhir nih, ini dari saya yang terakhir, closing dengan batasan waktu. Ini yang harus dilakukan untuk promo Propohelix yang nanti malam kita mau kejar, gitu ya. Cuman 3 hari. 3 hari itu pun biasanya 1 hari sudah habis. Nah, itu saya sudah share ini kemarin di grup saya udah closing berapa rekan kerja konsumen gitu ya, yang konsumen itu udah mau beli gitu. Karena kita harus kasih tahu, ini harganya murah banget. 1 box cuma 500.000 dan cuma 3 hari gitu. Jadi kamu mau 1 atau 2? 2 atau 3? Kita nanyanya begitu sudah. Karena memang orang sudah tahu Propohelix, kita tinggal berani aja nanya ke mereka. Kamu mau 1 paket atau 2 paket? 3 paket atau 4 paket? Gitu. Jadi ini pengalaman teman-teman juga sudah banyak banget. Rekan kerja kami sudah melakukan hal yang sama. Kalau teman-teman ada yang belum, segera kontak malam ini jam 00:01 kita sudah langsung hunting gitu. Karena kita tahu
ini pasti akan nggak lama gitu di HDI store-nya, dia cepat banget sudah habis gitu. Jadi kita lihat ya, kita kasih tahu cuman 3 hari aja, kamu mau nggak? Apalagi lebih murah, promo, jangan sampai kehabisan. Itu orang tuh langsung beli, iya aku mau 1, mau 2, mau 1, mau 2, kayak gitu. Gitu ya. Apalagi ini tetap berlaku cashback-nya loh. Ketika dia beli 2, berarti kan sama aja. Dia pakai KTP baru juga tetap bisa dapat cashback 247.500, lebih murah lagi jatuhnya. Gitu. Jadi di breakdown seperti itu, konsumen langsung, oh, kok lebih murah ya? Ya udah mau deh 2 gitu. Jadi itu ya teman-teman. Karena produk kita dibutuhkan ya, kita bukan jualan barang yang tidak dibutuhkan, kita jual produk yang pasti dipakai. Jadi ini penawaran spesial. Ya kalau kita ngomong 3 hari ya kayaknya kehabisan deh, bakalan 1 hari juga habis. Makanya rekan-rekan ini setelah ini langsung tawarkan lagi ke hot market Anda. Itu pasar yang paling cepat. Jangan khawatir. Kalau Anda sudah tahu, testimoninya juga udah banyak banget. Ya. Ya, benar sekali. Jadi teman-teman jangan lupa kita masih punya waktu gitu ya. Biasanya kalau udah promo on kayak gini kita begadang nih, nggak mau sampai kehabisan gitu ya. Kadang-kadang karena ada konsumen yang dia tidak bisa beli sendiri ya kita terpaksa harus belikan gitu kan. Itu. Iya. Jadi nggak bisa belanja sendiri maksudnya di HDI Store. Ada yang udah tua gitu ya. Kita pertama bantu kok, jangan khawatir. Dan rekan-rekan jangan merasa bahwa kalau nenek-nenek gitu ya nanti nggak bisa di follow up. Jangan khawatir. Mereka kan punya cucu ya, punya anak kan, punya keluarga kan. Nah nanti bisa Anda follow up juga dan bisa Anda follow up untuk belanja lagi ya. Selain upselling akan ada tambahan selling ya. Oke, seperti itu. Oke, jadi itu aja teman-teman. Pasti ya kalau teman-teman mengikuti langkah-langkah tadi, ya semuanya itu cuma kemurahan Tuhan. Tapi itulah yang sudah dilakukan oleh semua upline leader kita dan semuanya itu benar-benar membuahkan hasil, gitu ya. Ketika kita belum bisa closing, kita evaluasi apa yang menyebabkan. Kita kembali lagi, building trust, building need, give solution, terus kita teknik closingnya sudah benar atau belum. Ketika masih begitu lagi ya kita kembali lagi ke sana. Gitu. Apakah kita masih kurang meluangkan waktu untuk belajar atau melakukan prospeknya, atau apakah ilmu yang kita miliki belum cukup? Gitu ya. Jadi dari situ kita bisa lihat semakin cepat kita belajar, semakin bisa cepat kita menguasai. Semakin banyak kita melakukan prospek dan closing, semakin banyak ditolak, semakin lancarlah kita di kemudian hari. Begitu ya. Jadi itu dari saya, Ci. Terima kasih. Oke, terima kasih Donna. Terima kasih rekan-rekan. Sudah sangat jelas sekali, mudah banget. Langkahnya cuma ada 4 dan simple sekali. Ya, terima kasih semua rekan-rekan. Salam sehat selalu. Terima kasih.